Ya, halo sahabat Sonora, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di program terbaru di Radio Sonora Palembang, yaitu program Kulu Kelir, di mana pada program kali ini saya akan mengajak sahabat Sonora berkunjung ke tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di kota Palembang. Nah, pada hari ini saya sedang berada di Geraha Taman Kaktus. Ini lokasinya di perumahan Bumi Nusa Cendana 2 Palembang, tepatnya berada di Lebak Murni Sako Palembang. Nah, kira-kira apa yang akan kita lihat di Geraha Taman Kaktus? Untuk itu, kita langsung saja masuk ke dalam. Yuk! Oke, baik sahabat Sonora, tadi Nando udah keliling ini di Geraha Taman Kaktus yang berlokasi di perumahan Bumi Nusa Cendana 2, tepatnya di Lebak Murni Sako Palembang. Dan ini memang banyak banget sahabat Sonora tanaman-tanaman budidaya kaktus yang ada di Geraha Taman Kaktus ini. Nah, sesuai janji Nando tadi, saat ini Nando sudah bersama owner dari Geraha Taman Kaktus, ada Mas Muhammad Divo Alam. Halo Mas Divo. Halo Kak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Divo, tadi saya sudah sempat keliling ya, ini luas banget area di Geraha Taman Kaktus dan memang kaktus-kaktus yang ditanam di sini ini bagus-bagus banget nih Mas Divo. Ini kalau boleh tahu, boleh diceritain juga ya kepada sahabat Sonora, ini sejak kapan Mas Divo mulai membudidayakan kaktus di Geraha Taman Kaktus dan apa alasan Mas Divo untuk memilih tanaman kaktus sebagai tanaman yang dibudidaya di sini Mas Divo? Siap. Ini tahun 2019-2020 lah kurang lebih. Pas awal-awal pandemi itu kan emang lagi meningkatnya hobi-hobi masyarakat kan. Banyak ya. Cupang gitu ya, kayak gitu-gitu yang pengen hobi diperluas, pengen dikembangkan. Nah, kita emang dari dulu, dari keluarga seneng buat melihara tanaman. Oh, tanaman ya, oke. Tanaman banyak kita pelihara. Nah, salah satunya emang kita melihara kaktus. Kita koleksi beberapa di belakang ini. Itu ada kurang lebih 100-200 pot dulunya. Itu awalnya 100-200 pot? Iya. Itu udah banyak banget sahabat Sonora ya? Oke. Tapi belum kita pasarkan, karena kita belum berani kan buat memasarkan kaktus ini. Belum, takut peminatnya belum ada lah di Palembang ini. Nah, mungkin dari situ beberapa keluarga sama teman-teman pada datang sini dan menanyakan kayak, kenapa tidak dipasarkan? Cobain dulu dipasarkan lah di Palembang ini. Dari situ baru kita mulai untuk memasarkan kaktus. Baik. Nah, Mas Divo, tadi Nando juga sempat keliling ini di Geraha Taman Kaktus dan area lahannya ini luas banget. Kalau boleh dikasih informasi, ini luas area lahan di Geraha Taman Kaktus ini berapa hektar nih Mas Divo? Belum sampai hektar kan? Belum sampai hektar ya? Kurang lebih 4.000 sampai 5.000 meter persegi. Dan selanjutnya kita memperluas untuk tanaman kaktus dan tanaman hias. Insya Allah itu sampai 1 hektar, amin. Oke, baik. Nah, tadi Nando juga melihat selain kaktus ini banyak banget juga tanaman-tanaman hias yang lain ya. Nah, tapi apa nih alasan dari Mas Divo lebih fokus untuk membudidayakan tanaman kaktus di sini daripada tanaman hias yang lain, Mas Divo? Ya, saya mengaplikasikan diferensiasi itu sih, Kak. Kan diferensiasi itu emang kita lebih enak gitu. Jadi kayak kalau kompetitor lebih sedikit, ya kan, kompetitor lebih sedikit dan terus kita harganya kita bisa menentukan sendiri kasar ya. Kayak misalkan kalau di online memang kita banyak yang penjual, tapi untuk yang datang langsung kan kita bisa ada cara khusus lah buat memasarkannya gitu. Kalau misalkan ada diferensiasi tersebut, enaknya sih seperti itu kalau misalkan kita jualan. Oke, baik. Nah, Mas Divo, kalau boleh tahu kaktus yang di Geraha Taman Kaktus ini banyaknya berasal dari mana? Kita membudidaya sendiri atau banyak ngambil dari luar daerah nih, Mas Divo? Kita 50-50 sih, 50-50. Jadi 50% kita ngambil dari Bandung, tepatnya di Lembang, Subang kita ngambilnya di kota. Itu emang terkenal banget ya, banyak tanaman ya di Lembang ya. Dan satunya lagi kita budidaya untuk ukuran yang kecil-kecil, 30 cm, 40 cm, hasil stek kita pasarkan dari situ. Oke, baik. Berarti memang ada dua ini ya, ada dua mungkin. Jadi yang pertama kita ngambil di Lembang dan satu lagi kita budidaya ya. Iya, betul. Oke. Jadi untuk tanaman awal tadi ada jumlahnya hampir 200 ya. Hampir 200 pot. Itu kebanyakan kita ambil dari luar daerah atau budidaya sendiri, Mas? Kalau yang taman, yang taman-taman itu yang kayak yang ukuran besar-besar itu kita udah koleksi lama. Kurang lebih udah
3 tahun lah kurang lebih ya. Dari dulu kita emang udah punya kaktus. Tapi yang kecil-kecil, yang ukuran ya 30, 40, 50 cm, kita awalnya emang kita ngambil di seluruh tempat sih. Kayak misalkan ini ada kaktus bagus, ambil. Ini ada kaktus bagus, ambil. Nah, dan kita tetap fokusnya ke kaktus cowboy. Karena kaktus cowboy kan emang variasi. Dia bentuknya emang lucu-lucu. Ada yang jumbo, yang gendut, ada yang kurus, ada yang beda-beda, Kak. Oke, baik. Nah, berarti tadi memang udah dikasih bocoran sedikit nih sahabat Sonora oleh Mas Divo. Tadi ada salah satu jenis kaktus yang dibilang Mas Divo tadi, kaktus cowboy. Nah, tadi tentunya masih banyak, nggak cuma kaktus cowboy ya Mas Divo ya. Nah, kira-kira ada jenis kaktus apa saja yang ada di Gerah Taman Kaktus? Akan kita bahas di Kulu Kelir segmen kedua. Kami segera kembali. Oke, baik sahabat Sonora, kembali lagi di program Kulu Kelir, persembahan dari channel YouTube dan juga Radio Sonora Palembang. Dan sahabat Sonora, kita sudah berada di segmen kedua program Kulu Kelir, dan saya masih berada di Gerah Taman Kaktus yang berada di perumahan Bumi Nusa Cendana 2, tepatnya di Lebak Murni Sako Palembang. Nah, sahabat Sonora, di segmen pertama tadi saya bersama Mas Divo ini sudah banyak banget ya menceritakan tentang Gerah Taman Kaktus, dari awal hobi Mas Divo untuk mengoleksi kaktus dan juga alasan kenapa memilih kaktus itu sudah dijelaskan di segmen pertama. Nah, tadi di penghujung segmen pertama saya juga sempat menanyakan sama Mas Divo, ini dari sekian banyak kaktus ini ada berapa jenis kaktus yang dikoleksi ya Mas Divo, atau dibudidaya di Gerah Taman Kaktus. Mas Divo, ini ada berapa jenis kaktus Mas Divo, silakan. Kita fokus 3 jenis kaktus, Kak. 3 ya? Ada yang pertama itu kaktus cowboy, yang paling banyak populasinya di sini, terus kaktus lilin dan kaktus sukulen. Apa nih beda dari ketiga kaktus? Kaktus cowboy, lilin, dan juga sukulen ya? Iya. Kalau kaktus cowboy itu dia bentuknya cenderung lebih simpel lah kasarnya, kayak cuman bentuk proporsional doang dia. Terus kalau kaktus lilin dia banyak coraknya. Banyak corak, oke. Iya, dan dia berduri. Berduri ya? Kaktus lilin ya. Dan terakhir kaktus sukulen. Kaktus sukulen itu yang kecil-kecil. Yang kecil duri-duri halus itu ya? Banyak dia jenisnya. Yang banyak, oke, baik. Kalau kaktus cowboy tadi nggak ada duri gitu? Iya, durinya dia ada tapi duri halus. Duri halus ya? Lebih aman deh. Lebih aman ya? Oke, baik. Berarti di Gerah Taman Kaktus ini, sahabat Sonora, ada 3 jenis kaktus. Ini yang dibudidaya ya oleh Mas Divo selaku owner dari Gerah Taman Kaktus. Nah, dari ketiga jenis kaktus ini, Mas Divo, yang paling banyak diminati oleh para pengunjung, kaktus jenis apa nih Mas Divo? Lebih ke kaktus cowboy sih. Kaktus cowboy ya? Oke, baik. Apa alasan kenapa banyak pengunjung yang menggemari kaktus cowboy? Dia enak sih dipandang, kayak misalkan buat di bagian-bagian rumah gitu kan. Kayak misalkan di interior, desain interior, itu kan dia lebih simpel. Lebih cocok juga ya? Dia kan nggak berduri juga, Kak. Jadi aman buat kalau ada anak-anak gitu. Oke, baik. Nah, Mas Divo, kalau boleh tahu nih, untuk kisaran harga kita kasih bocoran kepada sahabat Sonora dari 3 jenis kaktus ini, dari range harga terendah yang tertinggi jenis kaktus mana nih Mas Divo? Kita paling terendah itu kaktus cowboy ukuran 30-40 cm. Ukuran 30 sampai 40 cm. Iya. Itu paling rendah ya? Iya. Oke. Itu harga 75.000. 75.000. Plusnya itu kita udah dikasih udah termasuk pot, batu sama media tanamnya. Oke, yang paling tinggi berapa harganya Mas? Paling tinggi ada yang sampai 2,5 juta. 2,5 juta. Apa indikator sampai harganya bisa tinggi Mas? Itu tingginya hampir 2,5 meter kurang lebih. Terus potnya menggunakan pot terakota, pot dari tanah liat. Itu eksklusif kan dia. Terus medianya itu sangat besar, kurang lebih udah hampir 2 karung lah medianya. 2 karung? Iya. Waduh, besar banget ya. Terus isinya ada 4 sampai 5. 5 ya? Ya, variasi. Jadi dia paling besarnya 2,5 meter, 2 meter, 1,5, 1 meter. Sisanya. Tadi berapa harganya Mas? 2,5 juta. 2,5 juta. Ya, relate lah ya dengan harga dengan kaktus yang didapat ya Mas Divo ya. Nah, Mas Divo, ini minat pengunjung mungkin kalau boleh tahu, tadi kita sudah membahas banyak banget tentang jenis kaktus, terus alasan kenapa Mas Divo milih menanam dan membudidaya kaktus. Ini minat pengunjung ya, karena ini kan juga di tempat dibuka sebagai spot wisata juga ya. Bagaimana minat pengunjung yang berkunjung ke sini Mas Divo? Apakah tinggi atau gimana nih Mas Divo? Sangat tinggi sih, karena kan kita mengaplikasikan diferensiasi tadi awalnya. Jadi mereka seneng gitu, kayak pertama kali nih ada taman kaktus di Palembang kan. Jadi dia penasaran, masyarakat Palembang tuh penasaran kayak gimana sih kaktus tuh, karena mindset mereka tuh rata-rata kaktus tuh berduri. Sedangkan kita promokan tuh kaktus tidak berduri kan. Jadi mereka penasaran bentuknya seperti apa, dan pas dilihat alhamdulillah senang dia mereka melihat tanaman kaktus ini. Oke, baik. Berarti Gerah Taman Kaktus ini dibuka pada saat kita mulai membudidaya atau sejak kapan nih Mas Dipo? Kita mulai budidaya tadi 2019 ya? Yeah. Nah, ini
mulai dibuka untuk umum tahun berapa Mas Divo? Kurang lebih awal 2020 lah ya. Awal 2020, berarti 1 tahun kita budidaya, Ya. langsung kita buka untuk umum. Tapi kalau 2020 itu belum umum, baru Oke. ibaratnya kalau orang mau lihat boleh gitu. Tapi kita kan belum memasarkan secara online. Nah, kalau yang benar-benar online yang komersil itu 2021 2021 awal. ya, oke. Jadi memang wajar banget, apalagi di masa pandemi saat ini kan hobi masyarakat udah mulai beralih nih, banyak ya, ada yang hobi tanaman, melihara hewan, ikan cupang, ya, seperti itu Mas Divo ya. Nah Mas Divo, kalau boleh tahu untuk pengunjung yang datang, yang paling jauh dari daerah mana nih Mas Divo, pernah dapat cerita nggak? Pernah dari Malaysia, Singapura. Dari Malaysia, Singapura? Itu informasinya tahu dari mana Mas Divo? Dia emang kan jadi awalnya dari Instagram, dia tuh nanya di oke. Instagram gitu kan, kayak biasa DM, nanya Oke. lokasi di mana. Ya kita kira ya orang sini, orang Palembang, karena dia ngomongnya bahasa Indonesia. Pas dia datang, rupanya emang ya dia ngaku dia emang orang tinggal di Singapura, Malaysia. Dia domisilinya di Malaysia, Oke. lama di Singapura, tapi sekarang lagi liburan ke Indonesia, keliling Indonesia. Oke, berarti infonya dari media sosial Iya, ya? media sosial. Oke, baik. Nah, Mas Divo, selain untuk berwisata, kira-kira ini Geraha Taman Kaktus ini bisa dipakai atau dibuat pengunjung ini untuk selain untuk berwisata aja, bisa dipakai buat apa aja? Mungkin akan kita bahas di segmen ketiga, Mas Divo bisa dijawab. Dan sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulo Kelir, dan saya masih berada di Geraha Taman Kaktus yang berlokasi di perumahan Bumi Nusa Cendana 2 Palembang, tepatnya di Lebak Murni Sako Palembang. Nah, Mas Divo, tadi di segmen kedua, di pengunjung segmen kedua, saya sempat menanyakan nih, sahabat Sonora yang berkunjung ke sini, kira-kira selain berwisata, apa aja yang bisa dilakukan oleh sahabat Sonora, Mas Divo? Mungkin langsung dijawab, Mas Divo. Boleh. Kemarin ada yang sempat buat pemotoan, buat foto-foto gitu. Kita Oke. tanya buat foto apa atau media atau dari mana kan. Dia bilang buat prawedding. Prawedding, Buat bisa foto. juga ya Bisa berarti? juga prawedding. Itu kepikiran nggak Mas Divo sebelumnya? Enggak, Enggak, karena ya? mereka mikir, ya kan kita kan emang tempatnya umum kan, jadi mau foto-foto nggak masalah, mau ya, posisi dimanapun ya kita kan terbuka buat umum. Mhm. Sebenarnya prawedding emang nggak kepikiran sih, emang awalnya dikira ya kan karena emang mendukung kali ya, ada tata letak posisinya, variasi kaktus juga. Oke. Jadi dari situ mereka mungkin pingin kayak suasana gurun atau suasana tropikal kayak gitu. Oke, Ya. baik. Nah, berarti kalau udah kepikiran ini tempat selain untuk wisata juga spot prawedding, berarti ada lokasi khusus juga nih, tempat-tempat spot-spot khusus nih yang udah Mas Divo sediain ya, seperti itu ya Mas Divo ya. Nah, Mas Divo, tadi kita sudah bahas mengenai bahwa di sini juga bisa dipakai untuk tempat foto prawed, sahabat Sonora. Selain prawed tadi juga bisa juga photoshoot juga ya, tempat-tempat lain. Nah, kita kembali lagi dari tips merawat kaktus, Mas Divo. Mungkin sahabat Sonora banyak yang belum tahu bahwa kaktus di sini ternyata selain bisa ditanam di tanah-tanah juga bisa diisi di dalam pot. Nah, kalau tips merawat kaktus yang baik itu gimana nih, Mas Divo? Iya, kalau kaktus itu tergantung tata letak juga, Kak. Oke, Jadi baik. dia mempengaruhi posisi. Kalau misalkan yang lebih baik itu kaktus tuh dia terkena matahari tapi tidak langsung. Kalau emang buat Terkena budidaya. matahari tapi nggak langsung. Iya, Oke. jadi dia kayak kita greenhouse itu bagus, dia buat pertumbuhan lebih cepat. Tapi kalau misalkan emang buat dekorasi rumah, dia nggak masalah. Yang penting masih ada ruang udaranya, masih Ruang ada udara, sirkulasi udaranya buat dia bernafas gitu. Oke, baik. Nah, tapi kan kalau yang di daerah gurun seperti itu kan, itu kaktusnya pertumbuhannya cepat banget Iya. nih. Berpengaruh nggak mungkin dari kontur tanahnya, dari jenis tanahnya, Mas Divo, dan juga pancaran sinar mataharinya? Ada pengaruh nggak? Kalau matahari ya emang masih ngaruh kan, karena dia buat proses fotosintesis kan. Tapi Oke. kalau misalkan emang pertumbuhan cepat itu dia tergantung dari ukuran besar medianya, bentuk potnya. Jadi kalau potnya makin besar, dia pertumbuhannya makin cepat. Makin cepat, Jadi oke. kalau misalkan potnya terbatas, kayak misalkan di pot plastik atau di pot salah satu pot yang emang bentuknya emang segitu-segitu aja, dia terbatas jadi pertumbuhannya. Oke, Jadi, berarti memang berpengaruh juga ya dengan volume tanahnya juga Iya, ya, Mas Divo ya. betul. Oke, baik, ini info terbaru nih, sahabat Sonora. Baik, edukasi juga ya. Nah, Mas Divo, misalnya saya nih mau membudidaya kaktus, apa sih kira-kira yang harus saya perhatikan dan juga mungkin hal-hal yang harus di garis bawahi dalam memelihara kaktus ini apa aja nih, Mas Divo? yang pertama sih kita fokus ke media dulu aja ya. Media, Jadi oke. biar dia nyaman dulu buat hidup.
Kalau kaktus itu dia seneng yang medianya kering. Contohnya kan dia hidup kan di gurun-gurun pasir gitu kan. Dia kan kering tuh medianya nggak basah. Karena kaktus ini dia sensitif sama air. Makin banyak air dia makin cepat busuk. Nah, terus udah itu posisi. Oke, posisi. Kalau bisa posisinya emang anggap volume medianya tidak terbatas gitu. Jadi kiri kanannya kosong. Jangan ada kayak beton atau ditutup gitu. Kalau bisa jangan. Jadi biar tumbuhannya lebih maksimal. Lebih maksimal ya. Terus yang terakhir itu ukuran kaktusnya. Dia kalau makin besar pertumbuhannya agak makin lama. Tapi kalau misalkan ukurannya proporsional yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu besar, ukuran 50 cm sampai 1 meter, dia pertumbuhannya lebih cepat gitu. Karena kalau yang di atas 1,5 meter sampai 2 meter udah tua dia jatuhnya. Pertumbuhannya terbatas. Oke, baik. Tuh, sahabat Sonora tadi udah diinformasiin oleh Mas Divo hal-hal apa saja yang harus diperhatiin ketika kita sebagai pemula ya ingin melakukan budidaya kaktus. Baik, Mas Divo, kita jeda dulu sebentar di menuju segmen keempat atau di segmen terakhir, dan seperti yang Mas Divo jelaskan tadi bahwa di sini juga selain tempat wisata juga disediakan untuk photoshoot ya, photoshoot pre-wed juga. Nah, kira-kira protokol kesehatan bagaimana nih, penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung yang ada di Geraha Taman Kaktus akan kita bahas di segmen keempat nanti. Untuk itu, sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir, persembahan radio dan juga channel YouTube Sonora Palembang. Dan saat ini kita sudah berada di segmen terakhir program Kulu Kelir kali ini. Dan Mas Divo, tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai ruang lingkup Geraha Taman Kaktus, dan juga tentunya banyak sekali informasi yang tentunya baru saya tahu ya tentang tanaman kaktus. Banyak banget informasi yang menarik dan juga edukatif yang tadi sudah diinformasikan oleh Mas Divo. Nah, Mas Divo, seperti yang kita tahu bahwa di Geraha Taman Kaktus ini selain tempat wisata, ini juga dibuka untuk photoshoot ya, untuk pre-wed. Nah, kira-kira bagaimana nih protokol kesehatan yang diterapkan di Geraha Taman Kaktus? Karena kita nggak tahu kan ada pengunjung yang berbondong-bondong datang. Ini bagaimana nih, Mas Divo? Ya, kalau kita udah mempersiapkan untuk protokol kesehatan itu di pintu masuk, itu ada tempat cuci tangan, dan ada larangan tidak harus menggunakan masker di setiap tempatnya. Dan untuk kan di sini kan areanya kan terbuka, jadi insya Allah kalau untuk kayak terlalu mepet-mepet atau orang-orang berkumpul itu agak susah, agak jarang. Potensi kerumunan itu nggak bakal susah ya terjadi ya Mas Divo ya. Oke, baik. Nah, Mas Divo, ini kira-kira sahabat Sonora yang penasaran pengen banget kesini nih, ada nggak biaya yang harus dibayarkan sahabat Sonora, dan kira-kira persyaratan apa aja nih yang harus dilakukan oleh sahabat Sonora yang ingin berkunjung ke Geraha Taman Kaktus, Mas Divo? Ya, untuk biaya kita gratis, Kak. Gratis? Alhamdulillah gratis di sini. Di tempat sebagus ini kita patok biaya gratis gitu? Iya, gratis. Untuk umum mau dari manapun, karena kita memperkenalkan daerah Kenten ini juga kan. Kita mempromosikan daerah Kenten ini. Jadi untuk yang dari kota-kota Palembang atau dari daerah-daerah kota di dekat Palembang sini yang mau datang ke sini silahkan gratis. Jam operasionalnya dari jam berapa aja buka? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 8 pagi sampai 5 sore ya. Nah, kira-kira Mas Divo untuk sahabat Sonora nih, kira-kira waktu yang pas buat datang ke sini ya, ini jam berapa kalau pesannya dari Mas Divo? Kalau ingin foto-foto, kita propose paling bagus jam 8, jam 9, jam 10. Jam 8 sampai jam 10 ya. Atau sore jam 4, setengah 5 lah. 4:30 ya. Cuaca bagus juga gitu kan. Baik. Nah, tadi juga saya melihat Mas Divo di belakang lahan Geraha Taman Kaktus ini juga kayaknya lagi ada pembangunan nih. Mungkin ada pembangunan apa nih Mas Divo? Rencananya Mas Divo? Insya Allah untuk kedepannya kita mau upgrade ke coffee shop. Coffee shop ya? Iya. Baik. Berarti ini coffee shopnya nuansa kayak di gurun gitu ya? Banyak kaktus ya Mas Divo ya? Tropikal sih jatuhnya, ke tropikal ya? Baik. Nah, Mas Divo terakhir ini pesan-pesannya buat sahabat Sonora yang lagi dengerin di radio dan juga lagi nonton di channel YouTube Sonora Palembang. Apa nih pesan-pesannya buat sahabat Sonora, Mas Divo? Silakan. Ya, buat sahabat Sonora yang ingin berkunjung ke Geraha Taman Kaktus, yang ingin lihat-lihat kaktus, di sini ada jenis-jenis kaktus koboi, lilin, sama sukulen, dan ada beberapa jenis tanaman lain, tanaman hias. Yang mau lihat proses budidaya, yang mau tanya-tanya tentang kaktus, yang mau berwisata, mau foto-foto, atau pengen pre-wedding sekalian, nggak apa-apa, boleh langsung cek di IG kami @Geraha Taman Kaktus. Baik. Mas Divo, makasih banyak udah memberikan informasi yang tentunya edukatif banget mengenai tumbuhan kaktus ya yang ada di Kota Palembang. Sukses terus buat budidaya kaktusnya, dan sahabat Sonora, demikian program Kulu Kelir kali ini langsung dari Geraha Taman Kaktus, tepatnya di Lebak Murni Sako Palembang. Saya Fernando Oktareza pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.